Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami ada di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini. Ya, biarlah keadaan kita semua baik, sehat, dan luar biasa. Saya ada beberapa pelayanan Natal di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto ya, doakan dan semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita tetap boleh ya dengan sukacita merayakan Natal, tapi kita juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana ya. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan ya, dan kita percaya juga bahwa ketika kita mau ya sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita, dan Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan ya, asal kita mau sungguh-sungguh percaya. Saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, shalom. Selamat malam, saya bernama Ibu Ratna dari Surabaya. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Beberapa waktu yang lalu, saat itu anak saya terdeteksi ada tumor di kelenjar ludahnya. Setelah dibiopsi sampai 3 kali, dokter berkata bahwa itu tumor tidak ganas. Singkat cerita, anak saya akhirnya dioperasi. Saat dioperasi, ternyata tumornya ganas, sehingga seluruh rahang atas dan bawah terpaksa harus diangkat semua. Sebagai seorang ibu, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan dalam doa. Dan saya juga percaya semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Dan saya imani bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga saya. Waduh, tumor sehingga rahang atas bawahnya diambil, saudara ya. Akhirnya setelah menjalani operasi sampai 2 kali operasi, puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Dan saya percaya itu semua juga karena Tuhan turut bekerja dalam operasinya. Dalam hati saya bilang saya akan bersaksi di mesbah doa setelah anak saya sembuh. Seiring berjalannya waktu saya lupa untuk bersaksi. Dan tiba-tiba beberapa waktu yang lalu anak saya kondisinya drop sehingga harus dilarikan di IGD di Surabaya. Seketika saya terhenyak ketika melihat keadaan anak saya. Saya teringat dulu saya sudah bernasar untuk bersaksi, namun saya belum menyaksikan kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Malam ini saya menepati janji saya, Bu, untuk bersaksi di mesbah doa. Anak saya ini tinggal di Jombang, sedangkan saya di Surabaya. Dan saya percaya kalau tahun yang lalu Tuhan sudah menolong anak saya, saat ini juga Tuhan pasti menolong. Saya mengirimkan kesaksian ini ya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi kekuatan dan juga menjadi pembelajaran bagi kita-kita. Ya, dan kita harus menepati janji kita kalau kita sudah bernasar untuk bersaksi. Ya, jangan ditunda agar kita tidak mengecewakan Tuhan Yesus. Allah kita hidup dan ajaib. Terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Ratna yang ada di Surabaya. Ya, tidak mudah melewati segala hal ya di hidup ini. Seringkali Tuhan izinkan banyak perkara yang kita sendiri juga tidak tahu, tidak menduga. Tapi bagian kita adalah mari kita bersyukur dan menjalani semua hal di hidup kita ini dengan hati yang ya percaya dan berserah pada Tuhan walaupun tidak mudah. Saya percaya kita semua juga berdoa ya anaknya boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bu Ratna ya sudah mengirimkan kesaksian bahwa percaya ya kesaksian adalah satu keyakinan kita bahwa kebaikan Tuhan itu sudah terjadi dalam hidup kita.
Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita masih di kitab Amsal. Dan sekarang kita sudah masuk di Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 ya, dan kita sekarang masuk pada ayat yang ke-11. Amsal 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata, timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan dalam pundi-pundi adalah buatannya. Ya, semua timbangan dan neraca itu yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ya, timbangan atau penghakiman yang terbaik, yang terbenar, yang betul itu adalah milik Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menimbang perkara itu dengan benar. Ya, karena kita ini hanya manusia yang bisa menilai salah, tetapi Tuhan itu, ya, Dia itu yang memiliki kepunyaan Tuhan adalah segala timbangan yang betul. Jadi hari-hari ini mari kita terus berdoa, saudara. Mungkin kita diperlakukan tidak adil, ya biarlah kita hanya berserah pada Tuhan, karena satu saat Tuhan sendiri yang akan membukakan. Ayat 12, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Melakukan kefasikan atau dosa itu adalah kekejian bagi seorang raja. Kenapa? Karena tahta itu menjadi kokoh oleh karena kebenaran. Ya, harusnya semua pemimpin ya di bangsa, pemimpin di gereja, dalam rumah tangga, kita harus percaya bahwa dosa atau kefasikan itu adalah kekejian. Karena kenapa, saudara? Karena kebenaran itu yang mengokohkan rumah tangga, usaha, pekerjaan, kerajaan, dikatakan tahta, bangsa, gereja, ya. Kalau kita melakukan kebenaran, maka ya semua yang sedang kita bangun itu akan dikokohkan oleh kebenaran itu. Membangun apa yang sedang saudara bangun hari ini, keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, gereja, pelayanan, studi, apapun yang sedang kita bangun, itu akan menjadi kokoh karena kebenaran. Sebaliknya kalau kita melakukan kefasikan, maka akan runtuh semuanya. Ayat 13, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ya, apalagi Tuhan, saudara. Tuhan itu berkenan kepada bibir yang benar, dan orang yang berbicara jujur itu dikasihi oleh Tuhan. Ayat 14, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Ya, kegeraman raja atau kemarahan seorang raja itu sama dengan maut. Tetapi kalau ketemu dengan orang bijak, maka orang bijak itu sanggup memadamkan amarah. Ya, sebab kenapa? Orang bijak memiliki banyak hikmat dan pertimbangan. Ayat 15, wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Ya, ketika seorang raja itu hidup dalam takut akan Tuhan, maka wajahnya itu bercahaya dan kebaikannya itu seperti awan di musim semi. Kita tahu zaman dulu sebuah bangsa itu dipimpin oleh raja, bangsa Israel. Ya, oleh Raja Salomo, dan Raja Salomo menulis hikmatnya bahwa ketika raja itu hidup benar, maka ya kebenaran itu akan memberikan kehidupan dan seperti hujan musim semi bagi rakyatnya. Ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Orang yang menemukan hikmat, pengertian, takut akan Tuhan, itu lebih berharga daripada memperoleh emas, ya. Dan mendapat pengertian itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Karena itu mari kita mengejar pengertian, yaitu firman Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan pengertian, hikmat itu? Ya hanya ketika kita ini bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan telah sumber hikmat, firman Tuhan adalah sumber pengertian. Waktu kita mau sungguh-sungguh mengejarnya, maka kita akan memperolehnya. Dan itu melebihi kekayaan besar, melebihi emas, melebihi perak, dikatakan di sini. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya.
Menjauhi kejahatan itu jalan orang jujur. Sebaliknya orang fasik, orang berdosa, orang yang gak mau bertobat, orang bebal, ya dia suka mendekati kejahatan. Tiap hari kesukaannya bikin dosa. Ya, tetapi orang yang jujur, orang yang benar, dia suka menjauhi kejahatan. Mari kita berdoa supaya setiap hari kita ini menjauhi kejahatan, menjauhi apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, supaya karena orang yang menjaga jalannya memelihara nyawanya. Orang yang menjauhi kejahatan itu sama dengan menjaga jalannya. Dan waktu kita menjaga jalan kita sedang memelihara nyawa kita sendiri. Waktu kita menjauhi dosa, kita sedang menjaga jalan kita dan kita memelihara nyawa kita sendiri. Karena dosa itu akan menghancurkan hidupmu, dosa akan menghancurkan masa depanmu, dosa akan menghancurkan segalanya, saudara. Ya, jadi mari kita bertobat dan menjauhi kejahatan, tetapi mari kita ini berusaha untuk mengejar kebenaran. Ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak, sombong, ya itu pasti akan mendapat kehancuran, ya sebab tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Saat orang tuh sombong, ya merasa paling wow, paling benar, merasa paling begini, paling itu saudara ya pasti kita jatuh. Makanya mari hari-hari ini kita banyak merendahkan diri, ndak usah mau terlihat sok rohani, sok begini ya, sok begitu, tetapi kita berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang mengetahui hidup kita. Percuma kita menyembunyikan segala sesuatu, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita dan biar dia temukan bahwa hati kita ini penuh dengan semua yang baik. Ayat yang 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa ya dikatakan yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kalau hari ini kita mau mendapatkan kebaikan, mari kita perhatikan firman Tuhan. Mari kita berusaha menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita indahkan semua firman Tuhan. Jangan masa bodoh. Banyak orang Kristen yang masa bodoh dan tidak mau melakukan firman sehingga hidupnya itu tidak pernah mengalami kebaikan. Ayat ini firman Tuhan yang berkata, kalau engkau mau mengalami kebaikan, maka perhatikanlah firman Tuhan. Ya, perhatikan firman Tuhan. Ya, sebab orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh saudara supaya kita ini menjadi orang yang memperhatikan firman Tuhan, yang mengindahkan, merenungkan siang dan malam dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Sebab yang berjanji ini adalah firman Tuhan. Kalau kita rajin memperhatikan firman, rajin melakukan firman, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Saya berdoa biarlah semua kebaikan, kemurahan datang ya dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena perbuatan kita dan karena kita mau memperhatikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab firman-Mu selalu mengingatkan kami, firman-Mu selalu memberi kekuatan buat kami, firman-Mu selalu meneguhkan kami. Kami berdoa Bapa, biarlah apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, dan biarlah senantiasa kami menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mengejar firman Tuhan, mengejar kebenaran, mengejar semua yang baik, supaya kami boleh mengalami segala kebaikan, kami boleh mengalami segala jalan Tuhan, dan hidup kami boleh dimuliakan. Segala persoalan dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, terlilit dengan hutang piutang, masalah keuangan, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan. Tuhan membuka jalan. Kami berdoa biarlah Engkau bukakan Tuhan setingkap-tingkap langit ketika kami bertobat dan mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami, asalkan kami mau sungguh-sungguh percaya, bertobat dan melakukan firman Tuhan.
Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang mau Tuhan bertobat dan sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Maka kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yang menjual aset Tuhan pertemukan pembeli yang terbaik. Tuhan yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan beri kekuatan untuk kami melangkah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan berkati setiap rumah tangga, ada pemulihan yang terjadi supaya kami boleh Tuhan sungguh-sungguh mengakhiri tahun 2025 ini dengan semua dosa kami tinggalkan dan memasuki tahun yang baru 2026 dengan hidup yang baru. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan buat kami di penghujung tahun ini. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit, biarlah lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah Bapa, sehingga setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hari-hari ini merindukan punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah terutama buat daerah-daerah yang mengalami bencana, mengalami gempa. Tuhan tolong, biarlah anugerah-Mu melimpah, yang mengalami banjir bandang, tanah longsor. Beri kekuatan dan biarlah di saat-saat ini mereka boleh semakin mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan hidup menghormati Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Roh Kudus tercurah dan memberikan setiap kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada di atas bangsa ini. Biarlah mereka boleh selalu mengalami Tuhan dan mencari Engkau dan kebenaran-Mu. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan turun. Terutama Tuhan berikan hikmat untuk menangani Tuhan dengan sigap keadaan gempa ini. Tuhan tuntun pemerintah kami dan biarlah semua boleh bekerja dengan cepat dan tanggap. Daerah-daerah yang susah untuk dijangkau, Tuhan tolong Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan biarlah kami semua boleh bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami hari ini menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus tercurah atas hidup kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.